Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali kali ini kita akan membahas sebuah kata yang disebut dengan Nemo. Dan saya penasaran dengan kata Nemo. Apakah Nemo hanya sekedar nama karakter di dunia Disney, ataukah ada kata lain dari makna sebuah Nemo dalam kehidupan kita? Yuk kita saksikan. Yo bosku, sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan sebuah kata Nemo, apakah Nemo itu bener nggak Nemo itu ada di dunia? Sebelumnya, yuk subscribe channel di bawah ini agar channel ini bisa berkembang, dan saya pun semangat untuk mencari materi-materi yang lain sebagai penambahan ilmu buat kita semua. Dan kita akan lanjut membahas kata sebuah Nemo. Nemo, apakah nama sebuah ikan ataukah ada kata lain dari kata Nemo tersebut? Yuk kita saksikan penjelasan dalam video ini. Point Nemo adalah tempat paling terpencil di planet kita. Sesuai namanya, Nemo berarti tak ada orang dalam bahasa Latin. Dalam cerita Disney, Nemo adalah ikan badut kecil. Tempat menyendiri paling sepi ini terletak 2.600 km dari pesisir manapun. Di bawahnya ada kedalaman laut mencapai puluhan kilometer. Di atasnya ada langit tak berujung. Bagaimana dengan makhluk yang tak terduga? Subscribe dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Yo, akhirnya bosku kita tahu bahwa kata Nemo bukan hanya sekedar karakter dari Disney, kartun Disney, yaitu yang kita tahu bahwa Nemo adalah ikan badut. Dan akhirnya kita tahu bahwa selain karakter dari nama ikan di film kartun keluaran Disney, ternyata Nemo pun adalah sebuah tempat yang dikenal dengan Point Nemo. Dan Nemo tersendiri memiliki arti, dan Nemo dari kata Latin yang bisa diterjemahkan yaitu no one, tidak ada seorang pun. Dan saya penasaran, kalau kita menempuh ke sana berapa lama sih? Kita saksikan videonya. Jalanan masih panjang. Kamu naik pesawat dan tiba di Chile. Di sini, di pesisir Pasifik Selatan, sebaiknya nikmati saja hari terakhirmu berpijak di tanah. Karena besok, kakimu akan dikelilingi air. Hanya samudra biru tak berujung sejauh mata memandang, berkilo-kilometer jauhnya. Paginya, kamu naik kapal laut. Tujuannya punya koordinat aneh. Ambil ponselmu dan ketikkan dalam peta. Kamu tidak bisa mendapatkan rutenya. Hanya kapten berpengalaman yang bisa membawamu ke titik ini dan mengantarmu ke daratan dengan selamat. Kapten mengumumkan kalau kamu akan berlayar sejauh 8.000 km. Wah, ternyata perjalanannya jauh bosku. Makan waktu 2 minggu, dan kalau kita terlalu mengambil di tengah laut, apa jadinya? Kita akan muntah-muntah. Bayangkan aja 2 minggu dalam perjalanan. Tetapi sangat menarik sekali bagi saya. Pulau jauh dari samudra, dan kita harus naik pesawat dulu ke Chili, kemudian kita nyebrang mau ke sana
harus menggunakan transportasi laut dan sangat menantang. Dan saya lebih penasaran lagi, sebenarnya di sana itu apa gitu, dan mengapa harus diambil di Point Nemo. Mungkin ada sesuatu rahasia di sana yang perlu kita bedah. Yuk kita saksikan video selanjutnya. Sudah lebih dari 2 minggu kamu berlayar. Selama itu pula, kamu mengapung di permukaan samudra terluas dan terdalam di bumi. Lupakan internet dan layanan ponsel, buku bisa jadi sahabat barumu. Mungkin Mysterious Island karangan Jules Verne, mungkin kamu bisa bertemu kapten yang namanya diambil untuk titik ini. Kamu tak akan melihat pantai dari arah manapun meski menggunakan teropong. Mungkin kamu pikir kamu tersesat, tapi sang kapten tahu yang harus dilakukan dan menenangkanmu. Lalu, kamu melihat peta dan menyadari kamu akhirnya tiba di kutub samudra yang paling sulit dijangkau, Point Nemo. Sebuah tempat yang luasnya 10% samudra di dunia disebut gurun karena hampir tidak ada kehidupan di sana. Tapi tempat ini tak seburuk dan semenakutkan kedengarannya. Lumayan indah, mungkin juga tempat paling bersih di samudra. Kamu sedang menikmati ketenangan ketika kedamaianmu terganggu oleh suara benturan keras. Sebuah wahana antariksa jatuh dari langit ke lautan. Tapi sang kapten tampak biasa saja. "Ah, cuma satelit jatuh," katanya cuek. Ya, Point Nemo juga disebut kuburan wahana antariksa. Sampah ruang angkasa, kapal kargo, dan satelit rusak jatuh ke sini karena merupakan tempat paling aman di bumi untuk membuangnya. Kebanyakan satelit terbakar di atmosfer, tapi yang bertahan melewatinya jatuh ke dalam samudra dan tenggelam di dasarnya. Tapi ada hal menarik lain tentang antariksa dan tempat ini. Berdiri di sini, di atas tempat paling sepi di bumi, sebenarnya kamu berada lebih dekat dengan para astronot di stasiun luar angkasa internasional daripada orang lain di bumi. Orbit stasiun ini hanya berada 400 km di atas permukaan laut. Aku yakin itu jauh lebih rendah daripada 2.600 km kalau hitunganku benar. Yo bosku, akhirnya kita tahu bahwa Point Nemo bukan sekedar tempat biasa. Ternyata dia bisa dibilang sebagai tempat pemakaman wahana antariksa. Karena setelah saya lihat dan mendengar videonya tadi, ternyata lokasi tersebut tempat pembuangan benda-benda antariksa yang sudah tidak berfungsi, dan kita bisa bilangnya asteroid. Dan saya sangat menarik dengan sebuah kata, yaitu apabila kita ada di Point Nemo, ternyata kita lebih dekat dengan orang-orang yang ada di antariksa dibanding manusia yang ada di bumi. Wah, sangat menakjubkan. Tetapi bukan sekedar itu aja, saya sangat penasaran sekali. Selain tempat pembuangan barang-barang yang sudah tidak terpakai, yaitu seperti satelit, terus kapal-kapal kontainer, ada apa lagi rahasia di balik Point Nemo? Yuk saksikan. Pada tahun 1997, para ahli laut merekam suara misterius bawah laut di sebelah timur Point Nemo. Mereka menyebutnya bloop, dan kamu bisa dengan mudah menemukan rekaman ini secara online. Peristiwa ini membuat banyak yang percaya kalau ada monster besar hidup di bawah laut yang terisolasi ini. Tapi spekulasi mistis tidak bertahan lama. Bloop terkonfirmasi sebagai suara es. Kamu tahu kan, saat bongkahan es yang cukup besar pecah dan runtuh, ia menghasilkan suara berfrekuensi rendah yang cukup keras. Jadi, tidak ada monster. Maaf ya. Para ilmuwan menggambarkan tempat ini sebagai wilayah dengan aktivitas biologi paling sedikit di lautan. Ini dikarenakan arus yang kaya nutrisi tidak dapat mencapainya.
Jadi, tidak ada makanan untuk bertahan hidup. Selain itu, tempat ini juga terlalu jauh bagi angin untuk membawa bahan-bahan organik. Terlepas dari semuanya, tetap ditemukan kehidupan di tempat ini. Pada kedalaman 20-5.000 km, para ilmuwan menemukan bakteri yang pernah ditemukan sebelumnya di bagian lautan lain. Meskipun hanya sepertiga dari jumlah mikroba laut biasanya, kehidupan masih berkembang di sana. Lihat, ada garis gunung api bawah laut di dekat Poin Nemo. Selama erupsi, gunung api meluapkan bahan kimia sebagai asupan makanan bakteri. Dan hewan yang lebih besar, misalnya kepiting yeti, mengonsumsi mikroorganisme ini. Tapi beberapa puluh tahun lalu, para ahli yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepiting. Atau makhluk lain di bumi yang hidup jauh di bawah permukaannya. Oke bosku, akhirnya kita tahu bahwa di Poin Nemo memiliki misteri-misteri sendiri. Dan ilmuwan pun di tahun 1997 ternyata menemukan sebuah bunyi, yaitu dikenal dengan bloop. Kalau kalian penasaran, silahkan kalian search, atau di kolom description ini ada untuk link video tentang bloop. Dan ternyata di Poin Nemo pun terdapat jalur Gunung Merapi yang di sana mengeluarkan asupan-asupan makanan untuk makhluk-makhluk yang ada di Poin Nemo. Dan ternyata saya baru tahu bahwa di Poin Nemo ada sebuah kepiting yang disebut dengan kepiting yeti. Dan dilihat dari bentuknya, ternyata mirip yeti yang ada di kutub dan kepiting yeti yang ada di samudra Poin Nemo. Dan di akhir video ini, biarlah sebuah misteri ini menjadi misteri, dan biarkan alam ini memiliki misterinya sendiri. Dan terima kasih atas supportnya, dan teruslah subscribe channel ini agar channel ini berkembang, dan teruslah kalian berpetualang. Yo! Oke bosku, hanya satu kata sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang kali ini, yaitu teruslah berpetualang agar kalian lebih memahami tentang alam dan sosial. Salam